ini orang yang stres. Stres di sini karena apa? Banyak masalah. Pikirannya kacau. Jadi orang yang pikirannya kacau, banyak masalah, ya, itu mudah sekali untuk dipelet. Karena apa? Antara pikiran dan perasaannya ini hilang fokus. Nah, kembali lagi kalau orang yang fokus ini sulit. Makanya penting sekali untuk menjaga kestabilan dan kefokusan pikiran panjenengan. Dan hati ini harus selalu berpaut dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Maka aman dari pengaruh-pengaruh energi negatif, terutama pelet aman. Ojo turu sore kaki, ono diwangang lang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yo iku bagian nipun wong melek sabar narima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ciri-ciri seseorang yang mudah dipelet. Nah, ini penting sekali kita bahas, ya. Karena apa? Pada zaman saat ini, ya, zaman sekarang, meskipun ini sudah era digital, bahkan era IE, nah, itu praktek-praktek seperti pelet, sihir, kiriman energi negatif, ini masih digunakan. Panjenengan boleh percaya, boleh juga tidak, monggo saja. Tetapi memang ini masih sering digunakan. Lah, untuk bisa memelet seseorang itu butuh energi besar, butuh daya yang besar. Dan kadang untuk bisa memelet seseorang itu, ini ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang orang gampang dipelet dan ada yang susah. Nah, untuk saat ini kita bahas orang yang gampang dipelet. Makanya harus hati-hati betul. Dan nanti ciri-ciri orang yang gampang dipelet ini kalau bisa dirubah supaya panjenengan tidak mudah kena pengaruh ilmu pelet. Nah, gitu nggih. Yang pertama cirinya orang yang gampang dipelet atau mudah dipelet nih, ya. Biasanya orang tersebut itu cenderung lemah dan pasif. Kemudian lemah dan pasifnya itu adalah sering emosi atau gampang marah-marah. Nah, ini. Jadi kalau orang gampang marah-marah, ini sangat mudah sekali untuk dipelet. Makanya hati-hati sekali. Harus dirubah, jangan sampai mudah marah.
Jadi harus dikendalikan amarahnya dan emosinya. Karena biasanya untuk taraf awal ini yang diserang ini adalah mental. Lah, orang yang gampang marah itu mentalnya cenderung tidak stabil. Lah, ini gampang kena pengaruh pelet. Makanya harus dirubah supaya tidak gampang terkena pengaruh ilmu pelet. Ya, itu. Kemudian, ciri yang nomor 2, seseorang yang mudah dipelet itu adalah orang yang sering ngelamun. Jadi pikirannya cenderung kosong. Nah, ini gampang sekali untuk dipelet. Jadi fokus dalam pikiran ini penting. Kalau orang yang fokus, ini sangat sulit untuk dipelet. Makanya untuk menghindari hal ini, jangan banyak melamun. Jangan sering-sering melamun, jangan sampai pikiran ini kosong. Kalau kosong, gampang sekali untuk dimasuki energi negatif yang dikirim lewat pelet itu tadi. Nah, itu caranya. Makanya apa? Fokus saja dan positive thinking. Ini penting sekali. Pasrah total kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini sangat sulit untuk dipelet. Kemudian yang nomor 3, ciri-ciri seseorang yang gampang dipelet, ini adalah seseorang yang penakut. Nah, penakut di sini ini emosinya juga cenderung labil, naik turun. Energi dalam dirinya ini biasanya naik turun, jadi bisa sangat lemah. Sehingga benteng dirinya ini juga lemah. Jadi orang yang sering takut, makanya biasanya terornya, pengiriman energi negatif itu yang diteror mental dulu memang, dibikin takut dulu. Kadang lewat mimpi-mimpi yang menakutkan, kadang lewat bayangan-bayangan yang menakutkan, sampai masuk ke alam bawah sadarnya. Lah itu baru nanti gampang untuk dipelet. Nah, makanya hati-hati sekali di sini, Jangan sampai rasa takut itu menguasai diri panjenengan. Nah, wong panjenengan punya Tuhan, gitu. Lah ngapain kok takut? Makanya ini harus dikendalikan rasa takut ini. Jangan sampai rasa takut menguasai diri panjenengan. Kalau rasa takut itu menguasai diri panjenengan semuanya, maka apa? Mudah sekali panjenengan mendapatkan kiriman-kiriman energi negatif, terutama pelet. Nah, itu. Kemudian, ciri selanjutnya, seseorang yang gampang dipelet, itu adalah orang yang kurang sekali dalam ilmu agamanya. Karena apa? Dalam agama apapun, itu selalu mengajarkan tentang kebaikan. Nah, kalau kurang tentang ajaran-ajaran kebaikan, ajaran-ajaran budi pekerti, itu artinya jauh dari Tuhan. Nah, ketika jauh dari Tuhan, ini mudah sekali untuk dipelet. Itu, nggih. Jadi, ilmu agama itu penting sekali. Kemudian, ciri-ciri selanjutnya, seseorang yang gampang dipelet, ini orang yang stres. Stres di sini karena apa? Banyak masalah. Pikirannya kacau. Jadi orang yang pikirannya kacau, banyak masalah, ya, itu mudah sekali untuk dipelet. Karena apa? Antara pikiran dan perasaannya ini hilang fokus. Nah, kembali lagi, kalau orang yang fokus ini sulit. Makanya penting sekali untuk menjaga kestabilan dan kefokusan pikiran panjenengan. Dan hati ini harus selalu bertaut dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Maka aman dari pengaruh-pengaruh
energi negatif, terutama pelet aman. Jadi jangan sampai panjenengan terlalu stres dalam memikirkan masalah hidup gitu guys. Sudah dipasrahkan saja kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang penting berusaha dan berdoa maksimal. Masalah hasilnya itu urusannya Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi jangan sampai membuat hidup panjenengan menjadi stres. Kalau stres, pikiran kacau, gampang sekali kena pengaruh ilmu pelet. Nah itu. Kemudian ciri selanjutnya, seseorang yang gampang dipelet ini adalah seseorang yang kesepian. Kesepian di sini artinya apa? Orang yang kosong. Jadi kebahagiaan dalam dirinya ini tidak ada. Dan orang yang cenderung dikuasai oleh nafsu. Nafsu ini macam-macam jenisnya, nggih. Nafsu serakah, nafsu untuk menguasai materi yang berlebihan segala macam, ini juga nafsu lah. Ini gampang sekali kena pelet. Dan orang yang sulit untuk dipelet ini, yang paling sulit itu ikhlas. Pokoknya pasrah total kepada kekuatan Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu sangat sekali sulit sekali untuk dipelet. Tapi kalau seseorang ini kesepian dalam hidupnya, merasa kosong, hampa gitu ya, tidak ada daya kekuatan Tuhan dalam dirinya, tidak ada keimanan yang kuat dalam dirinya bahwa segala sesuatu itu adalah kuasanya Tuhan, kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ya gampang kena pelet. Itu makanya penting sekali untuk supaya hidup panjenengan ini tidak sepi. Banyak cara untuk bisa memberi warna dalam kehidupan panjenengan. Itu banyak cara. Ya. Jangan sampai panjenengan merasa sepi atau kesepian dalam hidup panjenengan. Jadi itu ya, ada beberapa ciri-ciri seseorang yang mudah untuk dipelet. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan apapun yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.